Salam Elohim kepada saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Salam damai semuanya. Selamat berjumpa lagi. Saudara-saudara, saya masih lagi bercerita tentang kehidupan saya sendiri, di mana saya masuk tahun yang ketiga saya tinggal di Biara. Saya mulai belajar buat rezeki. Saya sudah boleh berdoa rezeki dengan betul, dan saya melihat juga sister-sister yang buat rezeki dan buat patung Yesus, Maria, Saint Joseph, dan banyak lagi patung-patung orang-orang kudus. Saya bertanya dengan salah seorang sister, kenapa kita harus buat patung-patung? Saya bilang. Sister itu menjawab, dia bilang, iya, kita buat patung-patung, tapi patung-patung yang kita buat ini bukan untuk kita sembah, hanya memperingati Tuhan sebagai lambang. Dia cakap begitu. Jadi saya bilang, oh, saya tidak banyak pikir masa itu apa yang sister bagi jawaban, begitu yang saya terima, tapi saya masih tidak puas hati. Dalam hati saya itu masih terus bertanya, kenapa saya mengikuti Kristen yang seperti ini, sedangkan dalam Alkitab ada mengatakan jangan buat patung-patung. Tapi pertanyaan saya itu saya kasih limpas begitu saja. Malam itu saya bermimpi, saya disuruh baca di dalam Yeremia 10 ayat 5 hingga 11. Pada 11 hari bulan 2 92. Saya membacanya. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya. Sebab tidak dapat melangkah, janganlah takut kepadanya. Sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan dari antara raja-raja mereka, tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semua bodoh dan dungu. Petunjuk diwa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Yufas. Berhala itu buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi guncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap, dan bumi dan dari kolong langit ini. Amin. Itulah pembacaan yang karena bagi sama saya, walaupun saya tidak paham masa itu, tapi saya kasih tanda
Saya tidak tahu kenapa, tapi itulah yang saya suka untuk buat. Seterusnya dalam kehidupan saya, banyaklah mimpi-mimpi yang saya terima karena bagi yang saya tidak paham dalam kehidupan saya. Salam damai, salam sejahtera semua. Terima kasih karena sudah mendengar sharing saya hari ini. Selamat berjumpa lagi di cerita selanjutnya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya.